Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Wilis Diana dari program studi Teknik Sipil pengampu mata kuliah pengantar geoteknik. Kali ini kita akan belajar di bahan kajian fase tanah. Seperti kita ketahui, tanah merupakan bagian dari struktur bangunan teknik sipil secara umum. Semua bangunan teknik sipil terletak di atas tanah, sehingga pengetahuan terkait dengan perilaku tanah, sifat fisik tanah, sifat mekanik tanah, kekuatan tanah menjadi sangat penting untuk perancangan semua bangunan teknik sipil. Pada kali ini kuliah fase tanah kita akan kita bagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu pengantar. Bagian yang kedua adalah perbandingan volume tanah dalam fase tanah, kemudian perbandingan berat dalam fase tanah, kemudian yang terakhir adalah perbandingan antara berat dan volume di dalam fase tanah. Baik, kita mulai di bagian yang pertama yaitu pengantar. Seperti kita ketahui, tanah terdiri dari bagian padat dari tanah yang kita sebut dengan partikel tanah atau bagian solid dari tanah. Kemudian di antara bagian padat tersebut ada yang dinamakan dengan rongga pori atau yang disebut dengan pori tanah. Nah, pori tanah bisa terisi oleh air, bisa terisi oleh udara. Rongga tanah yang terisi oleh air disebut dengan air pori tanah. Air tanah bisa mengisi pori tanah dan juga bisa melapisi partikel tanahnya. Nah, untuk memudahkan dalam pembelajaran, maka 3 fase tanah itu kita buatkan dalam bentuk diagram fase tanah, yaitu bagian padat atau solid, kemudian bagian dari air atau water, dan bagian dari udara. Ketiga fase ini saling berhubungan dan mempengaruhi sifat tanahnya. Butiran padat tadi seperti kita ketahui merupakan dari partikel padat dari tanah yang tersusun atas mineral tanah dan bahan organik dalam tanah. Bagian dari liquid atau air bisa terdiri dari air yang mengisi pori tanah, atau bagian dari air yang terikat di lapisan luar tanah. Kemudian dari bagian udara bisa terdiri atas udara atau gas lain yang ada di dalam pori tanahnya. Ketiga fase ini saling berhubungan dan akan mempengaruhi sifat dari tanahnya. Pemahaman tentang hubungan antar fase ini sangat penting dalam mekanika tanah karena akan mempengaruhi perilaku tanah terhadap pembebanan. Jadi misalnya porositas tanah. Semakin besar porositas tanah, maka kemampuannya untuk mengaliri air, kemampuannya untuk berdeformasi itu semakin besar, sehingga akan mempengaruhi kapasitas dukung atau kekuatan geser dari tanahnya. Kemudian untuk memudahkan dalam pembelajaran dan analisis, maka diagram fase tanah, ketiga fase tanah itu dibuat dalam bentuk diagram, di mana tanah terdiri dari bagian padat. Bagian padat ini akan mempunyai berat yang disebut dengan berat padat, atau kita simbolkan dengan WS, dan memiliki volume yang disebut dengan volume padat atau kita simbolkan dengan VS. Kemudian bagian dari fase air
mempunyai berat WW atau berat air, dan volumenya adalah VW atau volume air. Kemudian fase udara mempunyai berat W udara, tapi karena berat udara ini diabaikan karena sangat kecil, tapi dia memiliki volume yang disebut dengan volume udara. Nah, sehingga kita ketahui volume total itu terdiri dari volume bagian padat, volume air, dan volume udara. Di mana volume air dan volume udara disebut dengan volume pori. Berat total dari tanah terdiri dari berat bagian padat dan berat air. Jadi berat tanah terdiri dari berat padat, berat air, sedangkan volume total terdiri dari volume padat dan volume pori, di mana volume pori terdiri dari volume air dan volume udara. Kemudian kalau kita lihat dari sisi volume tadi, maka ada beberapa istilah yang perlu diketahui. Di antaranya yaitu angka pori, porositas, dan derajat saturasi. Apa itu angka pori? Angka pori adalah perbandingan volume pori dengan volume butiran padatnya. Jadi kalau kita lihat di diagram di sini, angka pori simbolnya E adalah perbandingan antara volume pori dibagi dengan volume bagian padat dari tanahnya. Angka pori nilainya bisa lebih dari 1. Jadi apabila tanahnya sangat padat, maka angka porinya semakin kecil. Tapi apabila tanahnya tidak padat, maka angka porinya akan semakin besar. Kemudian yang kedua yaitu porositas. Porositas disimbolkan dengan N, merupakan perbandingan antara volume pori dengan volume totalnya. Jadi beda dengan yang tadi, angka pori, volume pori dengan volume solid. Di sini porositas adalah perbandingan antara volume pori dengan volume totalnya. Nah, berbeda dengan angka pori, porositas nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Kemudian yang ketiga adalah derajat kejenuhan atau simbolnya adalah S besar. Derajat kejenuhan adalah perbandingan antara volume air dengan volume porinya. Biasanya satuannya dalam persen, sehingga porositas sama dengan volume air dibagi dengan volume total dikali dengan 100%. Tanah dikatakan berada dalam kondisi jenuh jika derajat saturasinya atau S sama dengan 1 atau sama dengan 100%. Apabila derajat saturasinya kurang dari 1, maka tanah disebut dalam kondisi tidak jenuh atau unsaturated soil. Nah, itu adalah sifat fisik tanah dari sisi volume. Kemudian hubungan antara angka pori dengan porositas. Tadi kita ketahui angka pori sama dengan volume pori dibagi dengan volume solid. Nah, di mana volume totalnya kita ketahui merupakan penjumlahan dari volume pori ditambah volume solid ditambah volume air, sehingga apabila kita substitusikan maka angka pori sama dengan porositas dibagi 1 dikurangi porositas. Begitu juga sebaliknya, porositas sama dengan angka pori dibagi 1 plus angka pori. Itu dari perbandingan sisi volume. Kemudian di perbandingan berat kita kenal ada istilah kadar air. Jadi kadar air adalah jumlah kandungan air di dalam tanah yang didefinisikan perbandingan antara berat air atau WW
dibagi dengan berat dari bagian padat tanah. Kadar air biasanya dinyatakan dalam satuan persen, sehingga biasanya di sini dikali dengan 100%. Simbolnya adalah W kecil. Istilah lain dari kadar air yaitu moisture content atau water content. Kemudian perbandingan antara berat dan volume. Tadi kita ketahui di perbandingan volume ada angka pori, porositas, derajat kejenuhan. Di perbandingan berat kita ketahui ada kadar air. Nah, kemudian ada perbandingan berat dan volume yang kita sebut dengan berat volume tanah. Secara umum, berat volume tanah adalah berat total tanah per satuan volume. Jadi di sini merupakan rasio antara berat tanah dibagi dengan volume tanah. Simbolnya adalah gamma. Gamma sama dengan berat tanah dibagi volume tanah. Satuannya adalah kilonewton per meter persegi, atau berat volume tanah bisa disimbolkan juga dengan yang namanya rapat massa tanah dengan satuan kilogram per sentimeter kubik. Berat volume tanah juga dinyatakan dalam bentuk berat butiran tanah, kadar air dan volume total, sehingga gamma di sini sama dengan berat bagian padat ditambah dengan 1 plus kadar air dibagi dengan volume tanah. Dari konsep ini nanti akan diturunkan menjadi berat volume lainnya, misalnya berat volume bagian padat gamma S sama dengan WS per VS, kemudian gamma air sama dengan WW per VW. Kemudian yang lainnya adalah berat volume kering tanah atau gamma dry. Simbolnya adalah gamma D. Berat volume kering tanah atau dry unit weight adalah berat per satuan volume. Tidak termasuk di dalamnya berat air, sehingga yang dimaksud dengan gamma D sama dengan berat bagian padat dibagi dengan volume totalnya, atau bisa juga disimbolkan gamma D sama dengan gamma total tadi dibagi dengan 1 plus kadar air. Hal lain yang perlu diketahui adalah berat jenis tanah. Berat jenis tanah adalah perbandingan antara berat butiran padat tanah atau simbolnya adalah gamma S dibagi dengan berat volume air dalam temperatur yang sama, yaitu 4 derajat Celcius. Dengan gamma S sama dengan berat butiran padat dibagi dengan volume padat, dan gamma W seperti kita ketahui besarnya sama dengan 1 gram per sentimeter kubik sama dengan 9,81 kilonewton per sentimeter kubik. Berat jenis ini merupakan nilai yang tidak punya satuan karena merupakan perbandingan antara berat volume padat dengan berat volume air. Nilai berat jenis suatu tanah akan sangat bervariasi tergantung dari mineral yang menyusunnya. Namun secara umum tanah mempunyai berat jenis atau yang kita sebut dengan spesifik gravity antara 2,6 sampai 2,8. Nah, tadi adalah bagian dari mata kuliah di bahan kajian fase tanah. Sampai berjumpa lagi di bahan kajian lain di mata kuliah pengantar geoteknik. Kita akhiri presentasi saya pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.